Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, dalam lingkungan masyarakat, kita tentu mengenal berbagai aturan-aturan yang mengatur atau mengendalikan tingkah laku warganya. Dengan aturan-aturan tersebut, diharapkan seluruh warga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan baik, tertib, dan teratur. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma dijadikan sebagai pedoman atau peraturan dalam bertingkah laku. Baiklah, sekarang kita lihat norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dalam bermasyarakat, manusia membutuhkan orang lain melalui interaksi. Manusia bersosialisasi satu sama lain. Manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Oleh karena keinginan manusia untuk bergaul antara satu dengan lainnya, manusia disebut makhluk sosial. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Terkadang dalam menjalankan kehidupan sosial, terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pertikaian atau konflik yang didasari oleh tindakan atau perilaku manusia itu sendiri. Untuk dapat hidup rukun berdampingan dengan manusia lainnya, dibutuhkan sebuah aturan-aturan yang disepakati sebagai pedoman kontrol sosial dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut disebut norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Norma yang berlaku di satu kelompok di suatu kelompok masyarakat akan berbeda dengan kelompok yang lain. Misalnya, norma yang berlaku pada aturan keagamaan. Norma yang berlaku di masyarakat Islam berbeda dengan norma yang berlaku di masyarakat agama lainnya, seperti Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Contohnya adalah ketika suatu kelompok masyarakat melarang seseorang membuang sampah pada sembarangan. Dalam contoh tersebut, masyarakat sangat menjunjung nilai kebersihan dan keindahan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat berusaha mempertahankan dan melestarikan norma-norma yang dianut. Cara yang ditetapkan untuk mempertahankan dan melestarikan norma adalah memberikan atau menetapkan sanksi bagi warga masyarakat yang melanggar norma-norma tersebut. Sanksi pun terdiri atas dua jenis, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa pujian dan sanksi negatif antara lain denda, pengucilan, ejekan, sindiran, dan hukum penjara.
Kenapa ada sanksi? Karena masyarakat menciptakan sanksi dengan maksud mengendalikan perilaku seseorang sehingga perilakunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Okey, sekarang mari kita lihat macam-macam norma. Norma dapat menjadi tuntunan bagi manusia atau perilaku baik dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, kita tidak selalu dihadapkan dengan kedamaian dan keharmonisan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial sekaligus individual sehingga terkadang ada perbezaan keinginan. Perbezaan atau hal lainnya yang dapat menyebabkan pertentangan atau perselisihan. Tentunya kita sebagai masyarakat tidak menginginkan hal negatif itu terjadi. Maka dengan adanya norma atau kaedah yang menjadi pedoman terhadap tingkah laku manusia, pertikaian atau konflik dapat teratasi. Norma dapat menjadi tuntunan bagi kita untuk berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa norma yang ada di masyarakat kita. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Al-Quran atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam norma ini ada perintah dan larangan. Tujuannya adalah untuk mengatur manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Manusia berusaha untuk mengendalikan sikap dan perilakunya dengan cara menaati perintah dan larangannya. Apabila manusia tidak menjalankan perintahnya atau melanggar norma agama, akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ada beberapa contoh ketaatan terhadap norma agama, antara lain menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya dan menghormati dan patuh pada orang tua. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Hati nurani ini sebenarnya senantiasa mengatakan kejujuran dan kebenaran yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Contoh, seseorang yang memiliki hati nurani apabila menemukan barang milik orang lain, dia akan
mengembalikannya. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan hal atau perbuatan yang baik atau buruk. Norma kesusilaan ini hanya kita yang tahu karena berbicara dengan hati nurani. Contoh dari norma kesusilaan antara lain tidak menyombongkan diri kepada orang lain, berbuat baik terhadap sesama manusia, tidak angkuh kepada orang lain, dan masih ada juga yang lainnya. Itu semua adalah bentuk norma kesusilaan. Dan norma kesopanan ini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata karma kebiasaannya dalam masyarakat. Norma kesopanan ini berawal dari adanya hubungan yang terjadi antara manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati. Contoh, ada dua orang anak kecil ingin memainkan permainan yang dilakukan oleh anak lainnya. Dalam permainannya tersebut, kedua anak ini membuat aturan yang mereka sepakati bersama. Namun, aturan tersebut berbeda dengan aturan anak lainnya, karena aturan tersebut hanya disepakati mereka berdua saja. Aturan tersebut tidak bisa diterapkan pada permainan anak lainnya. Begitu pula norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Karena norma kesopanan bersifat kedaerahan. Karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tentunya terkadang berbeda dengan masyarakat lainnya. Norma ini bersifat khusus dan bersifat pada suatu kelompok atau suatu daerah karena berlaku pada kelompok masyarakat tertentu saja yang berdasarkan kebiasaan masing-masing. Contoh, dalam masyarakat tertentu, makan menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Tetapi, bisa jadi masyarakat yang lain hal tersebut dianggap wajar-wajar saja. Norma kesopanan juga berlaku dalam masyarakat. Berbagai aturan seperti tata cara berbicara, pakaian, makan, dan perilaku. Contoh-contoh norma kesopanan antara lain mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor dan kasar, dan masih banyak lainnya. Apabila norma kesopanan tersebut dijalankan dan dipertahankan, norma tersebut lambat laun akan melekat dalam diri masyarakat. Norma kesopanan juga mempunyai sanksi. Bila melanggar norma kesopanan, hanya diperolehkan dari masyarakat
seperti jemuhan, celaan, atau diasingkan atau dikucilkan. Itu semuanya adalah uraian dari norma kesopanan. Sekarang kita beralih ke norma hukum. Norma hukum itu sendiri adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Tujuan dibuatnya norma hukum adalah untuk mempertegas norma-norma lainnya. Norma hukum dibuat bukan dari diri manusia itu sendiri, melainkan dari masyarakat atau negara yang memiliki kekuasaan untuk memberikan aturan yang tegas bagi warga negaranya. Sanksi terhadap pelanggar norma hukum ini bersifat tegas, nyata dan memaksa sehingga siapapun yang melanggar norma hukum akan mendapat sanksi hukuman yang berbentuk hukuman penjara atau hukuman mati. Ada juga hukuman denda. Ada juga beserta hukuman pencabutan hak-hak tertentu. Seperti contoh norma hukum seperti melakukan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Itu adalah salah satu contoh norma hukum. Dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dan juga patuh terhadap peraturan lalu lintas. Okey. Maka itu semua uraian daripada norma hukum. Dan juga ada tingkatan norma. Tingkatan norma. Norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi 4 tingkatan, iaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat. Okey. Itu sementara kita sampai sini dulu. Ini tingkatan norma. Lain kali atau pertemuan ke depan akan kita bahas, iaitu 4 tingkatan norma. Yang pertama, cara. Apa itu cara? Yang kedua, kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Dan yang ketiga, tata kelakuan. Apa itu tata kelakuan? Dan yang keempat, adat istiadat. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.